Amin lah kira-kira gitu. Ya yuhin gitu-gitu. Ya itu ya. Kalau orang pesantren ya kayak birhatihin, karirin, tatlihin, turonin. Tapi ini kan hanya sebatas mulut ya. Sebenarnya kan orang bisa membaca. Tapi di Jawa itu kan unik. Intonasi yang diajarkan gurunya lewat sana tuh harus pas. Nabar dan tanrimnya tuh Nah, betul. harus pas. Termasuk kata salmahat ini. Iya. Qabulin bi salmahat. Ya itu kan hizib. Ada bijahin wasyahin syahin, ada juga banyak yang kayak gitu. Ada hizib dulu. Hizib dulu. Hizib dulu ada. Kekuatannya tidak di lafaz, tapi intonasi harus pas. Jadi ente apal ngelepek gitu ya, tapi kalau intonasinya jenengan nanti persa. Oh iya ya, kita ini kan ngomong bersama orang lain nggak paham bahasa Jawa ya. Wah, maaf. Ya. Jadi di Jawa itu udah fanatisme. pantura. Mungkin jenengan pernah dengar ya, pantura itu kan unik, ada keunikan. Jadi ada semacam mantra bahasa Jawa. Dan ini hampir semua orang pantura hafal, anak kecil pun hafal. Mantra untuk mengusir jin. Yang itu ketika dijazakan nggak boleh ditulis. Ya. Dan sanatnya itu keyakinan yang membaca itu sampai Nabi Haidir, Sayyidul Bahri. Pernah dengar ya? Setelah itu ya, Allah wujud, Muhammad lagi wujud, kueneh nak ono. Nah, semua orang hafal. Tapi ada intonasi tertentu sing harus dibaca persis sama gurunya. Intonasi pantura lagi bahasanya tadi. Ya, saya punya minyak. Ya. Heltit namanya. Oke. Heltit. Itu ada sanatnya itu Rasulullah SAW. Itu minyak pendeteksi jin. Saya taruh di rumah bapak saya. Baunya unik, susah nyarinya. Heltit namanya. Bukan za'faron ya. Bukan heltit. Dan itu ada sanatnya itu. Jadi saya waktu ke Mekah ketemu Syekh Mahmud. Tanya Syekh Zain, hal عندكم الحلتيت اسناد إلى سياسة؟ لا موجود يا شيخ. Tidak sih. Yang beliau ini suka mujarrabat ya. Hal عندكم mujarrabat? Fi lakin ada sir. Jadi beliau mengatakan Rijal mujarrabat fid dunya katanya Syekh. Syekh itu punya sanad tertinggi mujarrabat. Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, cuma belum mengatakan al-mujarrabat, kata beliau, tajlibul mal wa tarhubul mal katanya. Cepat cari duit tapi duit. Cepat hilang juga. Mesiko ya. Dan saya sih tidak mengajarkan. Dan pertama kali yang dikasih sanad mujarrabat itu malakul maghrib katanya. Malaikat maghrib. Karena beliau katanya kalau saya sih ngaji maghrib antara maghrib isya itu Baca itu. ngaji hadis, malakul maghrib itu di sebelah kanannya. Jadi yang dampingi saya itu malaikat. Dan ini yang cerita mu'tabar para kibarul masyayikh ini. Kan tidak mungkin kita bilang ini Wairu Siqah kan tidak mungkin. Ini cerita mu'tabar. Dan yang menarik, saya kemarin ketemu Syekh, sekarang kan sanad tertinggi hadis di dunia itu namanya Syekh Muhammad Al-Anfuri. Syekh Muhammad Al-Anfuri itu dari India. Ada dua jalur. India itu Syekh Muhammad Al-Anfuri, satu lagi adalah Syekh Al-Fadani. Jadi ketika saya ke Tunis, saya ketemu namanya Syekh Farid Al-Baji. Saya kan penasaran ya. Waktu itu waktu sampai di sana saya ingin ketemu Masyayikh Kibar, Masyayikh Tunis. Kemarukan saya sudah ketemu. Beliau cerita, beberapa ulama Al-Azhar itu ngaji Bukhari dengan beliau. Saya bertanya, karena saya ngajar Bukhari kan di sini Senin Selasa saya ngajar dulu. Itu dialog panjang. Wahi nahnu naqra al-Bukhari, kata beliau mengatakan bitahqiq. Jarang sekali ngaji Bukhari bitahqiq itu. Hanya beliau yang saya tahu ya. Ada di Mesir Syekh Mambu, alim beliau. Jadi waktu ke sana, saya tanya sahabat, ada sahabatnya ke sana.
Sifatnya gimana? Baini wa baina Syekh Tahir bin Ashur fasla wahidah. Jadi beliau itu punya sanad Tahir bin Ashur cuma satu. Tapi rata-rata di sana Syadzili ya. Iya. Makanya ada namanya di sana ada namanya Zallaj. Zallaj atau Zaghwan, itu nama daerah pertama kali. Maka saya Syadzili diangkat wali itu di situ. Baru kemudian ke Mesir. Lahirnya di Maghrib, wiritannya di Tunis, jadi pengikutnya banyak di Mesir. Tapi wiritannya di sana. Maka saya cari tempat wiritan. Magor-magornya di mana? Tempat-tempat keramatnya di mana? Saya wiritan di situ, tempat-tempat magornya. Nah, yang menarik, beliau cerita. Dulu saya nggak ngambil sanad dari Syekh karena beliau sisa. Ya. Maafkan Syekh karena isyraf sisa. Rokoknya? Ya sisa, bukan rokok. Beda. Syekh Yang gede membolehkan sisa, tapi tidak memperbolehkan rokok. Syekh membolehkan sisa, tapi tidak membolehkan rokok. Syekh. Mereka kawan-kawan itu nyisa. Kalau Sahyani lain, Sahyani. Prof Yani lain. Jauh saya sanatnya ngerokok maksudnya. Padahal lebih bahaya sisa sebenarnya. Nah, kemudian yang menarik ini kan keliling nyari rijal hadis di berbagai Termasuk yang terakhir India itu ya. India, enggak, sanad India itu paling tinggi tuh si Muhammad Al-Nufur itu. Disuruhlah nyari hadis ke Maroko. Syekh Abdul Mun'im. Syekh Abdul Mun'im ini kakak daripada Syekh Abdullah siapa namanya? Muhaddis itu. Siddiq Al-Ghumari. Kan itu semasa dengan Syekh Yasin ya. Iya, iya. Sampai Syekh Siddiq Al-Ghumari mengatakan al-muhaddis fi hadal asr Syekh Yasin Al-Fadani. Itu ada dalam musuhahnya beliau. Dan beliau juga bagaimana menjustifikasi yang merusak tatanan hadis itu Syekh Al-Albani. Itu dari dalam musuhahnya. Saya ada musuhahnya. Nah, ketika ke sana ketemu kakaknya Syekh Abdul Mun'im itu mengatakan apa? Al-an fi imadul hadis fi hadal alam kata Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani wa imadul hadis. Itu tonggaknya hadis di dunia ya Syekh Yasin. Nah, dari Maroko ke Mekah Syekh Yasin Mekah. Nyesel beliau. Masalahnya kan Syekh Yasin ujung-ujungnya kan Syekh Mahfud kan. Syekh Yasin Al-Fadani kan. Iya, tapi kan ada dua. Syekh Mahfud kan gini, Syekh Mahfud ini, Mbak, Syekh Mahfud Promosi ya? Iya, ya memang masih. Kalau sampai Indonesia kan Syekh Mahfud, kemudian Mbah Dim, baru ke ulama-ulama Pantura. Ya, Misalnya kalau sanad hadis di tempat saya, Sedan ya, itu kan dari misalnya katakanlah ayah atau kakek gitu kan, itu kan ke Mbah Dim. Mbah Dim ke kakaknya. Ada Syekh Arsyad. Saya ambilkan. Iya. Wah, menarik gitu. ini ketika saya yang menarik ini Gus, yang sampai India itu menarik gitu. Oh, gitu. Nyambung. Saya punya bayangan ketika Prof Yani ketemu beliau nyambung banyak hal. Ini nyambung hadis dulu. Nanti kalau yang lain-lain nanti. Yang lain-lain khawatir yang lain ngantuk. Ayo, sambilnya. Prof, minum dulu, Prof. Kopinya lain nih. Aku biasa dipanggil Mbah Mat ya. Mbah gitu ya. Tadi siapa Pak Jamal itu loh. Pak Jamal itu manggil Pak Yani Mbah. Oh, saya kan nggak nengok. Kalau panggil saya Mbah Mat kan pasti saya nengok. Jadi masih belum banyak yang manggil Prof. Ya memang belum kak ya. Kalau Mbah Mat banyak nengoknya kan, karena sudah terbiasa panggil Mbah. Insya Allah. Nah kalau sama Mas Irfan itu saya manggilnya Gus Irfan. Di Papua itu ya manggilnya Gus Irfan. Dia itu mau santrinya banyak dipanggil Mbah ya tetap saya nggak bisa manggil Mbah Irfan ya Gus. Paling enak. Kalau yang di Papua itu utusannya Maimunah semua ya. Yang Tukang air kan. itu tukang air aja di Jadi iya. besar. Ini seleting tasniful asma. Ini satu letting. Ini seluruh ulama Nusantara di sini. Ini sanad hadis. Ini semua mau ini murid tertua saya sih. Paling tinggi sanadnya saya sih beliau. Ini saya sih.
Nah ini ada lagi saya punya Wan Izzuddin. Ini Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. bukan Wan Izzuddin orang Malaysia. Beliau ini pernah mengambil dari Syed Alawi Al-Maliki, bukan Syed Muhammad, Syed Alawi. Yang Ada bapaknya. beberapa jalur. Kakeknya, Oh, kakeknya. kakek Syed Ahmad. Ada ini sana saya punya. Itu seperti muhaddis al-maghfurlah Syekh Ali Mustafa Yaqub itu dari mana itu? Syekh Ali Mustafa Yaqub Yordan. itu beliau dapat sanad hadisnya. Kenapa beliau dianggap muhaddis itu? Karena beliau setoran dengan Syekh Mustafa Al-A'zami. Syekh Mustafa Al-A'zami itu dari India. Maka ketika beliau nulis disertasi itu kemudian diklaim oleh Salafi, yang kemudian salah orang Salafi menanggapi itu. Ketika Syekh Mustafa Al-A'zami sedang nulis S3-nya, beliau ke Suriah. Ya. Waktu itu yang menjaga perpustakaan Syekh Nasruddin Albani. Maka beliau mengatakan kayak gini, yang kemudian dipelintir oleh kawan-kawan Salafi. Wallahi kata Syekh Mustafa Al-A'zami, ma istau'ab fi hadhil maktabah illa Nasruddin Albani. Syekh Nasruddin Albani. Maksud istau'ab di situ bukan menguasai hadis, tapi menguasai seluruh hafal kitab di perpustakaan. Katalognya maksudnya. Cuma ini dipelintir istau'ab fil hadis. Nah, gitu. Maka kemudian beliau dari situ ke India. Ke India kemudian diambil oleh siapa namanya? Syekh Abdullah Al-Utsaimin, waktu itu dekan hadis di Jami'ah Madinah itu. Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Mustafa Ali Yaqub itu, Pak Mustafa Ali Yaqub itu setoran 2000 hadis. Maka kemudian dikuatkan waktu itu Pak Lutfi Fathullah, Dr. Lutfi Fathullah itu, saya kan dekat dengan beliau itu. Beliau waktu itu tidak ada sanad, tidak punya sanad. Nah, kemudian beliau menyandarkan sanadnya ke Pak Mustafa Ali Yaqub. Kan beliau syariah sebenarnya. Maka di situ. Sebenarnya Sanad instan itu. iya. Sangat maksa ya. Sebenarnya yang ngaji betul-betul itu ada Pak Kiai Marwazi, memang ada Kiai Marwazi Jakarta. Kiai Mas Adi Sekjennya Habib itu ngaji dengan saya Yasin. Kiai Imam Sya'rani Kalimantan. Mas Adi Jepara. Telongagu, bukan, Mojokerto. Oh. Kiai Mas Adi Mojokerto. Itu sekrunya saya Yasin. Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, adiknya Kiai siapa namanya? Syekh Nuruddin Al-Marbuh itu. Adiknya itu sekarang tinggal di Malang. Ini sekrunya. Sekarang masih di Mekah ada 2. Di Mekah itu Maksudnya ini yang kemudian ngambil jalurnya Syekh Abdul Utsaimin. Bukan Syekh Yasin. Syekh Yasin. Enggak, Syekh Abdul Utsaimin tadi ini Syekh Nasruddin Albani itu. Ya. Itu. Jadi kemudian makanya beliau kalah debat dengan Syekh Ramadan Al-Buti, kan ditulis dalam kitabnya Al-Madhabiyah itu. Al-Madhabiyah kan ditulis. Al-Fasi. Al-Madhabiyah. Ada Al-Madhabiyah. Bahaya tidak bermadzhab. Bukan yang karangan Al-Fasi itu. Bukan. Syekh Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti. Nah, jadi muqaddimahnya kalah debat, beliau pindah ke Yordania. Nah, jadi tahun 97 pindah ke Yordania, sakit setahun setengah, meninggal di Yordania. Maka makamnya Syekh Nasruddin Albani di Yordania. Kan gitu. Nah, itu silsilah hadisnya kayak gitu. Kalau Mustafa Al-A'zami itu yang menulis bahasa Inggris apa? MM A'zami itu. MM Azami apa? Itu tuh Ya, judul bahasa Inggrisnya apa itu? hadis literature. Hadis literature. Oh iya. Literatur hadis itu yang kemudian menyangka konsep sah. Betul. Tentang Memang dia ahlinya. ahlinya. Syekh Mustafa Al-A'zami itu kan memang dia ahli ya. Memang dia Ini halaman berapa Gus ini yang Syekh Yasin? Ini bukan, ini Syekh Yasin pertama. Ini tuh dianggap mutafanin fi hadal alam. Ini sampai dihormati oleh orang-orang Salafi, sampai dicoba balik. Semuanya disandarkan ke Syekh Yasin. Sanad beliau. Semua kitab dari awal sampai akhir. Dan itu nanti disandarkan semuanya, masaih kibar, masaih di tengah-tengah itu ke Palembang semuanya. Nah, Palembang dulu kan termasuk Jambi. Nah, dulu kan belum bisa kan Jambi. Maka ada mengatakan Syekh Abdul Somad Al-Falembangi itu
Ada mengatakan lahir di Jambi ya, cuma kan kita nggak tahu nih Jambinya mana, harus diteliti lagi. Oh iya, betul nyambung ini kan? Ini nyambung nih. Nyambung. Nyambung Syekh Mahfud Tarmasi ini loh. Termasuk ini nyambung. Syekh Mahfud Tarmasi, kemudian Syekh Bakir. Bakir gitu. Tapi terkenalnya biasanya kalau itu Syekh Bakir Al-Jawi. Betul. Baru Syekh Yasin Al-Fadan. Ya sudah seperti itu sama berarti. Nah, ini sama. Artinya ini kalau misalnya di Pantura ya, itu kan Syekh Mahfud At-Tarmasi turun kepada adiknya Syekh Dimyati, turun kepada santri-santri Nusantara. Ya termasuk diantaranya orang-orang Pantura ya, termasuk kakek saya lah ya. Oke. Maka di atas ini Syekh Mahmud Tarmas, ada yang baca Tarmasi, ada yang baca Turmusi. Ini ternyata Syekh Mahfud ini langsung dari ayahnya Syekh Abdul Manan ya, Betul, ini Syekh mana? bukan dari Syekh Abdul Rahman ya. Bukan. Sebagian saja, sebagian kecil. Maka gini, jadi beliau ini di atasnya beliau itu Syekh Abdul Somad dan Syekh Arsyad Al-Banjari. Yang ngaji dengan Syekh Mahmud Tarmasi itu anaknya Syekh Arsyad, Syekh Abdullah Arsyad Al-Banjari. Ya. Maka di Hasyiatul Musi itu dikatakan Syekh Abdullah Arsyad Al-Banjari itu murid utamanya Syekh Mahmud Tarmasi. Abdullah lagi, bukan Syekh Arsyadnya. Abdullah. Itu selain dengan Mbah Hashim, Mbah Wahab dan seterusnya. Pak Adi kan katanya Pak Nur Yamin masih ada hubungan dengan Syekh Arsyad. Syekh Arsyad. Makanya jadi dekan, Profesor Rosa nggak bisa Waduh, sampai kalau saya ke Rogolawi ya. Ini hebatnya ini loh. Penerbitnya ini Darul Manhaj Saudi ya. Iya. Tapi ngakui Syekh Yasin ya. Darul Minhaj. Darul Minhaj ya. Darul Minhaj. Darul Minhaj Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Itu berarti sudah terakomodir sebetulnya ya. Nah, betul. Dan ini Darul Minhaj ini diakui kredibel dibandingkan kitab-kitab yang lain. Maka beliau ini jadi menarik. Waktu itu kan ini terakhir. Ini meninggal hampir berbarengan dengan Bang Maimun. Ini terkenal sama kayak Bang Mun. Tapi cuma ini beliau ini, si Amin Hat Al-Harar ini. Dia tidak bisa ditemui beliau ini kecuali hanya 15 menit pada sholat asar. Ya. Ini sampai mimpi beberapa ulama Ummul Qura, mimpi Rasulullah itu mimpi ketemu wajah beliau. Sampai kemudian akhirnya beliau percaya dengan Ahlussunnah Jamaah, ditium tangan bolak-balik gara-gara beliau. Jadi saya 3 kali ketemu beliau pas sebelum wafatnya. Memang usianya itu panjang, 95 tahun. Di Saudi ya beliau. Saudi. Alim. Saking cintanya sama ilmu, mau nikah lupa. Mau nikah itu lupa, masih mutolaah kitab. Alim sekali. Jadi ini Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Al-Ethiopi. Nah, kalau Gus Koyum Al-Buaiti ya. Al-Ethiopi. Al-Harari Al-Qurri. Al-Qurri di Al-Buaiti. Al-Buaiti ya. Jadi ini kan satu jalur ya. Satu jalur ternyata beliau ini mengambil sanad dari Syekh Yasin, kemudian Syekh Yasin dari Muhammad bin Isa, dari Syekh Bakir Al-Jawi, Syekh Bakir Al-Jawi, Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi dari ayahnya. Syekh Abdul Manan ya. Tapi Syekh Mahfud At-Tarmasi itu kalau lewat orang-orang kayak Pantura itu Syekh Abdullah, Syekh Abdul Rahman. Enggak apa-apa, itu beda jalur, memang ada tapi enggak semuanya. Syekh Abdul Rahman Al-Makki. Iya, ini satu jalur ini saya baru ketemu. Orang mana ini Al-Buaiti? Syekh Muhammad Amin ya, Muhammad Amin. Itu Ethiopia. Muhammad Amin ini. Iya, Ethiopia. Muhammad Amin Al-Buaiti. Al-Harari Al-Qurri Al-Buaiti. Ethiopia dia. Itu kalau yang di kitab Al-Masmu' atau Al-Muhadzab sering dikatakan qala fil Buaiti, siapa beliau? Kalau itu Abu Yusuf Al-Buaiti. Jadi murid kinasi Imam Syafi'i ada 4. Imam Muzani, Al-Humaidi, Muhammad Abdul Hakam, tapi kemudian keluar dia. Karena nggak dikasih kesempatan tadi. Satu lagi Al-Buaiti. Sampai dikatakan dalam kitab Sirah An-Nubala ketika Imam Syafi'i wafat, beliau mengatakan wa ma istahaqqa fi hadzal majlis ila Abu Yusuf Al-Buaiti. Tidak ada boleh yang menggantikan majelis saya kecuali Abu Yusuf Al-Buaiti.
Kenapa belum menyatakan huwa mufti fi zamanihi? Dia harusnya mufti, tapi karena ikhtiram dengan saya katanya dia tidak mau jadi mufti, tidak mau menjadikan mazhab, tapi ikut kepada saya. Jadi Al-Buwaiti itu bukan nama kitab ya. Bukan. Jadi nama ulama. Kalau itu Gus, terkait dengan Imam Syafi'i itu gini, ada pertanyaan dari temanmu namanya Pak Tantowi itu, dosen. Tantowi Magelang nih. Iya. Jadi imam madhab, 4 imam madhab itu kenapa kealimannya nggak turun ke anaknya gitu ya? Oh iya. Turunnya ke muridnya. Kuncinya kamu kalau jadi orang tua jangan alim-alim, anakmu nggak kebagian. Imam Ghazali terlalu alim, anaknya nggak kebagian. Enggak, Imam Ahmad bin Hanbal seluruh hadis riwayat anaknya sebagian. Ya. Oh iya, iya. Ahmad bin Hanbal. Kenapa jadi gini? Nah, Imam Syafi'i aja dulu. Imam Syafi'i itu Ada karir anaknya kemana? karena jadi gini, Mas Syafi'i sebenarnya tidak berapa. Jadi kebanyakan dapat anak 3 anak itu jadi budak. Imam Syafi'i jadi budak. Saya punya buku yang paling. Maksudnya gimana? Mas? Ya, saya ambilkan bukunya dulu supaya anda ini. Bisa aja semua. Itu informasinya langka itu. Kemana putra-putra Imam Madhab? Kalau Imam Ahmad memang sebagian punya anak iya. yang diandelin ya. Nah. Kok ya anaknya juga penerus gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak ya. Cuman tadi kok jadi budak itu punya ceritanya tuh. Aku belum paham itu. Budak itu budak. Karena Jadi Imam Syafi'i itu kan banyak istrinya, hanya untuk membahas masalah haidnya. karena faktor itu Pak, iklim politik saat itu Pak. Iklim politik saat itu kan tidak memihak kepada Imam Syafi'i. Ya, mungkin. Petanya itu kan tidak memihak. Jadi regenerasinya bukan pada yang nasab ya, tapi murid gitu ya. Iya, menurut saya karena ini Pak Profesor kan harus dijadikan kitab. Gus Koyim kan biasanya begitu. Kalau ngajak ngobrol harus ada kitabnya. Jadi di sini mukadimah di sini dulu Imam Syafi'i diragukan nasabnya, bukan Quraisy. Jadi masalah nasab itu sudah sejak zaman. Bukan Imanuddin aja ya. Imanuddin aja. Nah, di sini kata Imam Syafi'i itu ada anaknya dari budak. Anak-anaknya Pak. Anak-anak beliau ada dari budak. Nikah tapi dari budak. Ya, ada. Menjadi apa gimana? Bukan. Istrinya Kan budak dulu gitu. masih budak kan ada masih budak. Zaman itu masih budak. Jadi ada anaknya itu lahir dari budak. Maka Artinya tidak semuanya memang jadi orang alim di situ. Artinya berarti menikahi budak lah Imam Syafi'i. Mereka budak. Makanya dulu kenapa? Makanya kalau kita baca Qutul Qulub, kenapa para sahabat dari tabi'in buka puasanya itu jamaah gitu. Karena ulama dulu, karena itu orang kapajan. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya itu mengatakan orang itu nikah tujuannya adalah apa? Injabul aulad. Yang penting itu aja. Masalah anaknya lain tidak usah belakangan. Yang penting adalah liubahil umam aja gitu kata Rasulullah. Yang penting banyak anaknya. Masalah anak itu urusan hati gitu. Itu kata Pak Babi Imam Al-Ghazali. Makanya tidak semua ulama itu anaknya ulama. Makanya kita tengok Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika protes kan, wa idh batala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atamu. Itu kan takdimul maf'ul min al-fa'il. Taksis kan maknanya kan. Apa dikatakan oleh di dalam Al-Quran? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sudah, kamu tak kasih ujian, kamu akan naik pangkat kan gitu kan? Akan naik kedudukan. Nabi Ibrahim nawar. Boleh nggak bukan hanya saya, tapi semua keturunan. Kalau itu lihat boleh nggak anak saya nggak usah ujian langsung levelnya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala la ya satu-satunya nabi yang anaknya semua jadi nabi itu Nabi Ibrahim. Karena itu. Maka dikatakan dalam Al-Quran wattakhadha Ibrahim khalil. Khalil itu kan maknanya bukan shodiqin hamim saja, tapi bestie yang luar biasa. Itu Nabi Ibrahim. Nabi yang lain tidak. Makanya bangun ketika menafsirkan itu. Walaupun ini sama dengan Syekh Mustafa Al-Maraghi. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini man arada yutimma radha'a. Kealiman anak itu tergantung istri. Oh gitu ya, Jay. Wah, ini harus nyari yang alim nih, harus.
Setelah profesor harus nyari yang alim, Makanya Prof. dulu bangun kan sampai hal kayak gini kan. Boleh bojo sih nggak ngerti duit gitu. Nyari istri yang tidak ngerti dunia. Akhirnya kan ternyata saya cari nasnya ada namanya Ummul Banin. Ummul Banin itu adalah istrinya Ibnu Abbas. Istrinya apa namanya? Abbas. Bapaknya Ibnu Abbas. Makamnya kalau kita ke Madinah itu, makam masuk ke kaki dan ke kiri itu kan ada nonjol dikit di apa namanya di apa tiang baki itu umul Banin atau umul Fadl julukannya. Itu nggak pernah dandan, nggak pernah ini dandan tuh istri suaminya, untuk ininya, anaknya namanya jadi kibarul ulama fil hadis. Kembali ke tadi aja itu Imam Syafi'i itu. Ya, Kok Karena anaknya begini. nggak ada yang menonjol ya? ya itu. Jadi begini, saya kan kemudian menemukan beberapa misalnya kisah The Venture of Islam, Mas Lehat itu kan bercerita, atau Ira M. Lapidus itu kan berbicara tentang histori, sejarah sosial politiknya. Imam Syafi'i itu kan termasuk ulama yang tidak diuntungkan oleh politik, Iya. termasuk di Mesir kan. Iya. Nah, itulah yang menjadikan kemudian anaknya tidak berpihak ke politik. Sementara mereka kalau mau istilahnya kemudian tulisannya dikenal, kealimannya dikenal ya harus bergabung dengan politik. Memang itu faktor, bahkan ini ditulis disertasi oleh namanya Hijrian itu. Hijrian itu disertasi. Siapa? Yudian, Wahyudi. Hijrian. Oh, Menulis tentang Ya. karirnya Imam Syafi'i, itu karir yang selalu tidak diuntungkan oleh Politik ya? politik, ya. Anaknya itu sebetulnya alim, tapi terbawa, mohon maaf, wafatnya Imam Syafi'i itu kan ya itu kan nggak dipukul-pukul kan, dipukul, ya. Tapi ya wasir, sakit wasir. Ya itu efek Iya, dari wasir. dipukul. Ya itu. Yang Tapi mukul wallahu siapa? alam ya. yang mukul siapa? Tapi gini, Imam Syafi'i itu hakim. Yang utusan politik. Iya, tapi yang kalau memang betul-betul sangat tidak diuntungkan Ahmad bin Hanbal, yang sangat tidak diuntungkan politik. Dari mulai Al-Ma'mumun, kemudian ke Hisham, Miknah itu kemudian kan? Mutawakkil, ya sampai itu sangat tidak diuntungkan Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Syafi'i ini, Imam Syafi'i hakim. Makanya ketika Imam Syafi'i menerima jadi hakim, Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Laula anta Syafi'i, la araftu minka abadan." Andai kata engkau bukan Imam Syafi'i, saya tidak akan pernah mengenal kamu, karena belum mau minta dari ini. Maka ketika Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid ini kan saking tabarruknya dengan Ahmad bin Hanbal itu kan sampai wudunya, bekas wudunya Ahmad bin Hanbal. Iya, Itu minta ditadoi. anaknya, minta anaknya. Tabarruk kan. Ditadongi, bahasa Jawa ditadong. Dan dulu, Bekas wudunya Imam dan Syafi'i. itu ternyata ada wudunya Ahmad bin Hanbal. Dan itu ada dulu ketika Imam Ats-Tsauri itu doa, saking alim. Makanya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ditunjuk menjadi penasihat presiden. Akhirnya yang ditunjuk Abu Yusuf. Makanya Imam Al-Karhi ada sebagian orang membaca Kurhi, ada membaca Karhi. Itu mengatakan saking beliau jadi hakim, tidak mau mendekat beliau karena dianggap pejabat ini masuk neraka. Neraka ini ada ceritanya. Kecuali Pak Dekannya. Ini kisah nyata. Jadi akhirnya suatu ketika Abu Yusuf wafat. Beliau nggak mau apa? Nggak mau nemu. Imam Al-Karhi nggak mau nemu. Akhirnya ketika wafat, lagi dimandikan kan? Belum ketiduran. Apa Al-Karhi? Baghdad. Kurdi. Belum mimpi jumpa Rasulullah. Ini dituntut Rasul masuk surga. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa masuk surga? Ini yang buat keputusan umat jadi adil gitu. Habis itu langsung mandi, belum jadi imam sholatnya Imam Al-Karhi. Nah, sedangkan Imam Syafi'i itu memang tidak diuntungkan dengan apa? Saking cerdasnya Imam Syafi'i itu rata-rata kalau pindah negara itu pasti murid-murid Imam Hanafi,
murid-muridnya Imam Malik itu pindah madhab semuanya. Makanya ketika kalau kita baca Sirah Nubala itu, kalau kita baca Sirah Nubala itu, ketika sampai di Baghdad, Ahmad bin Hanbal kan mengatakan begini, wallahi ma arafna min qawli allati qad jam'ul baina ar-ra'yi wan nadhr. Ya kata dia, wa huwa Imam Syafi'i. Maka Ahmad bin Hanbal kan huwa syamsud dunia. Ahmad bin Hanbal saking alimnya di Baghdad, sebagian besar mazhab Hanafi pindah ke Syafi'i. Maka didoakan cepat meninggal. Didoakan cepat meninggal Syafi'i. Zaman Syafi'i itu hasadnya ulama lebih tinggi gitu. Jadi bukan karena itu di samping itu juga itu. Memang Imam Syafi'i posisinya bisa menjembatani antara ahlul ra'i dan ahlul hadis yang lagi berkelahi saat itu di Baghdad itu kan kelahi betul itu ahlul ra'i sama ahlul hadis. Imam Syafi'i bisa menjembatani, sehingga ketika Imam Syafi'i bisa menjembatani, banyak yang pindah ke menjadi muridnya Imam Syafi'i. Nah, maka yang lucu, kenapa? Ya betul, ya itu betul. Itu dalam Sirah Nubala ada. Katanya kok ini imam besar tapi kayaknya tidur. Sementara ayahnya kok abi terus ibadah. Nanti saya kasih buku saya Pak Deka. Iya. Ada bukunya, saya tulis itu. Coba cari gitu. Ada, Sirah Nubala. Nah, yang menarik ketika pindah ke Mesir, Ya. ada dulu Muhammad Abdul Hakam, alimnya keterlaluan. Saking alimnya, ketemu Imam Syafi'i nggak pernah nemu sebelum Imam Syafi'i pindah dari mazhab Malik pindah ke Syafi'i. Yang tadi baik, kedua. Terus kemudian, ketika Imam Syafi'i kena pasir, jadi ulama ini adalah sakit, Imam Malik aja sakit. Dikatakan Imam Malik itu sebelum wafat itu kena sulusul baul. Apa kalau bahasa kita prostat lah sekarang. Saking gak enaknya bilang ke murid-muridnya. Jadi kalau ulama dulu sakit nggak bilang, takut merepotkan. Nggak ngisi di Masjid Nabawi di rumahnya. Seminggu sebelum wafat tapi bilang, saya ini kena wasir. Kenapa? Kena apa? Prostat kata Imam Malik. Jadi wafat. Nah Imam Syafi'i juga sama, wasir. Karena sudah nunggu ulama udah nunggu. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i ngajar itu 400-an ulama. Ya kan? Waktu itu yang nunggu ada 4 yang disiapkan. Humaydi ini sektrinya, Imam Humaydi ini sektrinya. Imam Muzani yang kalau kita baca risalah belum mengatakan saya baca risalah 80 kali dan mengatakan 500 kali selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Yang ketiga Imam Buwaiti, Abu Yusuf tadi. Yang keempat Muhammad Abdul Hakam. Habis Imam Humaydi karena sektrinya disuruh nanya, siapa yang ganti? Abu, Rowan Maistahak, Rofiadah, Abu Yusuf. Disampaikan kepada Muhammad Abdul Hakam yang junior itu nggak terima, anta kadzab. Oh, saya lebih cerdas ini. Kata dia gitu ya. Imam Humaydi karena paling senior. Bal anta kadzab. Kamu saya dari Imam Syafi'i, kamu nantang saya katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar langsung, nggak mau untuk ngaji Imam Syafi'i lagi. 2 bulan nggak keluar rumah. Yang Abdul Hakam tadi. 2 bulan keluar rumah punya buku namanya Ar-Rad ala Syafi'i. Ar-Rad ala Syafi'i menolak semua pendapat Syafi'i. Bayangkan, ini murid kinasinya Syafi'i menolak semua pendapat guru. Kayak muridnya Bahali yang nusuk itu sih. Nah, memang tradisi keilmuan dulu begitu biasa lah. Biasa. Tradisi Ar-Rad ala Siapa? Gitu. Nah, yang menarik 1 minggu sebelum wafat kitabnya sampai ke Imam Syafi'i. Ya kan orang Arab kan biasa membaca wawahi itu. Belum mengatakan wawahi. Idza kana 'indi walad. Kalau saya masih bisa punya anak, kami Syekh Muhammad Abdul Hakam. Kenapa? Syekh Muhammad Abdul Hakam marahnya saja. Jadi buku. Apalagi tidak marah gitu. Kata beliau. Makanya beliau wasiat, saya minta disolatkan Muhammad Abdul Hakam. Maka sekarang makam Imam Syafi'i itu di Mesir itu Muhammad Abdul Hakam. Nah kalau kita ke Mesir itu, ini makam Imam Syafi'i di luar makam sini itu di depan itu Muhammad Abdul Hakam. Itu muridnya yang pernah marah itu ya. Pernah yang ini baca kisah Imam Syafi'i di ini. Tarikh al-Umam wal Muluk. Yang apa itu? Tarikh Umam wal Muluk. Yang nggak usah tentang apa Imam Syafi'i. Tentang Imam Syafi'i. Iya maksudnya tas. Ya itu. Jadi Imam Syafi'i itu kan terlalu menjadi primadona. Sehingga dia tidak disukai oleh pemerintah saat itu.
pemerintah di eranya. Itulah yang mengakibatkan kemudian ada pemukulan, terus pembunuhan karakter lah, gitu, sampai fisik gitu. Ibnu Jarir. Oh, Ibnu Jarir Tabari, iya. Tarikhul Ummah wal Muluk. Iya. Iya, maksudnya nggak sisi yang mananya kan banyak. Ya, sisi ini. Sisi Kita kan kadang-kadang membahasnya itu kan dari aspek, kalau di pesantren ya, iya. dari aspek doktrinnya, kemudian risalahnya, dan lain sebagainya. Tapi dari setting sosial politiknya itu, Ibnu Jarir termasuk agak rapi gitu ya. Tapi tidak otomatis seperti inilah, mengatakan secara jelas. Yang temuannya Hijrian itu justru dia temukan di Marshall Hudson itu, The Venture of Islam itu dia temukan konteks sosial politik. Nah, cuman kebenarannya nggak ngerti. Tapi biasanya penulis-penulis kayak Marshall Hudson kan biasanya teliti dia dalam membuat tahqiqnya segala itu. Nah, makanya siapa tahu jenengan pernah dengar itu ya, bahwa Imam Syafi'i itu sebenarnya tidak diuntungkan oleh politik saat itu gitu ya. Memang ada, tapi tidak seperti Ahmad bin Hanbal. Iya. Kalau Ahmad Hanbal kan hampir semua tarikh ya, mihnah itu kan. Nah, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i ini, maksud saya, hampir semua ini kan paling lengkap ini. Ini kan paling lengkap. Pembahas tentang Imam Syafi'i al-Madhhabi. Sayang kalau jenengan agak seminggu gitu tak carikan kitabnya nih. Ini kita agak langka ya. Itu biografi beliau. Makanya Imam Syafi'i itu sampai masuk ke hakim itu karena untuk menjaga beliau supaya tidak dan menjaga murid-murid beliau supaya tidak kena tadi oleh penguasa. Ya. Tapi yang ekstrim sebenarnya, yang ekstrim betul itu Ahmad bin Hanbal. Kan hampir mata-matanya hampir buta. Kayak Imam Syafi'i tidak sampai seperti itu. Makanya Ahmad bin Hanbal tiap hari dipukul, kemudian hampir dikasih lampu matanya. Kalau Imam Ahmad itu kan kaitannya dengan mihnah itu lah Gus ya, tentang kalamullah qadim jadid yang dikenal. Betul. Tentang doktrin. Kalau Imam Syafi'i ini kan popularitasnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu jenengan itu dulu saking terkenalnya, sama kayak Imam Syafi'i. Sama ya. Sama. Orang tukang sayur kenal Ahmad bin Hanbal langsung gratis. Itu adalah kitab Tarikh A'immatul Arba'. Iya, mungkin konteksnya itu ya, karena mungkin orang ini terkenal membahayakan kekuasaan negara kan. Iya, betul. Mungkin ya. Jangan kan ini, sama kalau baca ini kita Abu Tamam, Syu'ara. Gara-gara adiknya jatuh cinta saja, itu mandek gubernur itu nggak ada gara-gara masalah perjanjian, masalah ini. Jadi calon menantunya itu izin ke Basrah, nggak izin sama adik ini, yang calon istrinya, suruh mencat tengah jalan. Sampai administrasi nggak berjalan selama 1 minggu, goyang kota Baghdad. Itu gara-gara cinta, apalagi gara-gara ada pertama. Ya itu. Jadi memang seperti Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu kan sebelum nulis Ihya, dia kan menulis tentang mantek dulu ya. Maka ada muncul Al-Manhul. Selesai Al-Manhul, dia nulis belum Al-Mustasfa, Syifa'ul Ghalil dulu. Habis Syifa'ul Ghalil, nulis pembukaan Mustasfa itu Al-Mahsul atau apa itu. Baru terakhir Al-Mustasfa. Al-Mustasfa terakhir. Setelah tahafudz terakhir ya? Itu, ya ini kalau tahafudz kan bidang lain ya. Karya terakhir beliau itu Ihya kan. Nah, Ihya itu sudah tingkat kematangan. Sampai akhirnya ketika orang langsung membaca Ihya, itu seakan-akan semuanya harus diikuti. Padahal Imam Ghazali itu di Al-Manhul itu mengatakan begini, itu terkait dengan fi af'alir Rasul. Fi af'alir Rasul itu apa ibaratnya ya? Wa kullu ma i'tadat fi af'ali Rasulillah ka'aklin wa syurbin wa tijain wa tikain, yang biasa-biasa fi af'alil mu'tadati itu laisa lahu hukmun aslan. Jadi kalau itu Imam Ghazali ya. Tapi tiba-tiba baca Ihya itu kan seakan-akan ini
seperti seakan-akan ini Rasulullah, af'al Rasulullah. Padahal Imam Ghazali itu kalau bicara tentang af'al Rasul, kalau bicara yang af'al muqtadar, yang biasa-biasa seperti makannya Kanjeng Nabi, minumnya Kanjeng Nabi, itu nggak ada hukumnya. Itu menjelaskannya agak rumit logika manteknya Imam Ghazali. Itu bukan yang di Ihya ya? Itu di manhol. Jadi orang baca Ihya itu harus paham manhol. Jadi, Kalau enggak, orang paham Ihya itu harus baca paham dulu ya. logikanya Imam Ghazali. Ghazali. Logikanya Imam Ghazali itu nggak bisa langsung belajar mustasfa, harus al-manhol dulu. Maka di al-manhol itu kan dia sering mengkritik termasuk al-Karhi. Mengkritik siapa yang af'alul khamsah itu? Asy'adili, Mas. Bukan. Aduh ya Allah. Apa Pak yang Pak Haru tuh bukunya? Yang khamsah. Usulul khamsah. Oh, usul khamsah. Oh ya. Apa Usul. khamsah ya? Usulul khamsah. Khamsah ya. Usulul khamsah. Termasuk dia mengkritik Al-Baqilani. Gurunya juga dikritik. Jadi kalau intinya kalau kemudian dia mengatakan orang yang seperti itu adalah gulat kabir lah kira-kira. Bentar, saya masih menyimpan tagnya enggak? Saya juga lupa ingat kalau ibarat itu ya. Itu di Al-Maqtul. Al-Manhol, di Al-Manhol. Ini kalau sudah Al-Ghazali, selesai Ghazali, baru kemudian bicara yang lain. Kalau sudah selesai Ghazali itu nanti Pak, itu bicara kenapa sih Nabi Isa itu kok bisa menghidupkan kembali tulang-tulang sapi yang sudah dimakan satu kampung dengan bahasa kosmazin pernah dengar ya? Padahal bukan sabda Nabi ya. Bukan. Jadi ini Gus, saya kan pernah ke India ya. Berguru juga tidak berguru, tapi lebih ke arah memahami mantra-mantra yang berasal dari India. Ketemulah di sana namanya Sai Baba. Oh, Syari Baba. Sai Baba. Syari Baba ya. Lengkapnya Ali Baba. Itu ulama. Bukan, dia menggabungkan 6 agama itu loh. Yang Islam, ngaku Tuhan itu. yang aku Tuhan. Bisa menghidupkan orang mati. Nah itu. Ternyata memang kalau mantra-mantra, bukan mantra, wiridannya orang Hindu, misalnya, mirip-mirip ini. Hatihin dong, haihin dong, hatihin dong. Tak pikir langsung masuk. Ini gigit. Birhatihin dong gitu kan. Yang bacanya di Jambi lagi. Saya di mana Jambi. Karirin dong. Itu apa enggak musyrik nanti Muhammadiyah. Masuk kuilnya itu kayak gitu Mas. Moga-moga ada hari ini. Moga Prof Yamin, nah, ini jangan Bahmat gitu ya, Bahmat itu enak Bahmat. jangan terlalu serius nanti pinter dari sini. Tapi kayak jenah asma sih. Zainul Arifin. Nah, kalau Gus Zainul ini memang harus harus punya tandem. Gus Koyum tuh nggak punya tandem ya bingung dia. Tandem itu teman diskusi. Teman diskusi. Kalau nggak ada tandemnya itu malas juga kita baca. Gus Koyum itu butuh tandem. Memang kita Gus Bahak kan nggak punya tandem, jadi bingung dia. Ya tandemnya itu yang suka dibully itu. Mustafa sama Rukin. Yang ahli sejarah tuh, Gus Muafik. Muafik ya. Ahli sejarah apa ahli ngarang nggak ngerti nggak jelas. ini kan kitabnya beliau tidak bisa nih. Oke, tinggal aja. Kalau kita ya. Kejian kita. Ya kan ada audien yang suka diceritain begitu Pak. Mungkin kita ini kan waktu pernah jadi anak kecil. Kalau diceritain Kancil Nyolong Timur lebih suka daripada diceritain tentang kisah Nabi Muhammad waktu kecil. Lebih seneng Kancil Nyolong Timur. Maka itu bagiannya Gus Muafik, adik kelas saya. Jadi nggak apa-apa kalau saya ngomong kayak gitu. Gus Muafik adik kelas saya. Keskoyim, masya Allah.
Memang saya itu setiap selesai istighosa baca subuh itu wajib baca fikih sama istri gantian per bab. Coba nanti Gus ya, tak kirimi teksnya nanti kalau ketemu di Al-Manhul. Ya mustaswa itu memang makanya para ulama mengatakan istikmalu usulul fiqh bimadhab asy-Syafi'i lil mustaswa. Mantapnya usul fikih itu karena mustaswa. Walaupun nanti datang Ar-Razi gitu, dalam kitabnya Al-Fusulnya. Datang Syekh Izzuddin lebih pas lagi ya. Itu semasa. Ya, datang Syekh Izzuddin. Enggak ini ya, maksudnya Imam Syafi'i inilah. Imam Syafi'i itu belakangan itu kan begitu bicara yang lebih rinci tentang qawaid itu kan. Qawaidul kubronya itu. Iya kan maqasid syariah itu. Ya apalah, misalnya kan ada qawaidul sugronya, ada qawaidul kubronya. Kan gini, Imam Izzuddin. Qawaidul ahkam fi masalihil anam. Iya itu kan anunya, itu kan Masterpiece-nya ya. Masterpiece-nya beliau. Jadi Imam Ghazali ini kan wafat 505 Hijriah. Ya. Izzuddin bin Abdus Salam. Ini ada 3 master ulama ini satu zaman ini meninggalnya sama. Ibnu Athir di dalam tafsirnya tafsir Bil Ma'thur dan juga buku karya yang lain. Imam Izzuddin Abdus Salam yang terkenal tadi dengan apa namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu. Kemudian Ar-Razi dengan Mafathul Ghaib. Ini meninggalnya sama 600. Sama seperti abad ke-7 itu. Sama Ibnu Daqiq Al-Aid. Sama. 4 orang itu meninggalnya di situ. 606 Hijriah. Nanti abad ke-7 itu kan ada Imam siapa namanya Az-Zahabi. Kan beliau kan bermadzhab Hambali kan. Nah, sampai Imam Tajuddin As-Subki itu kan yang menyempurnakan Majmu'. Muhadzab itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu hanya 9 jilid. 3 jilidnya dilanjutkan Tajuddin As-Subki meninggal 727. Yang menarik, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan belum mengatakan az-zaman az-zahabiyyah fil hadits arba'at ashkhas. Pertama Az-Zahabi, yang kedua Az-Zarali, yang ketiga Al-Mizzi, yang keempat siapa? Waladu Syekh, yaitu Ibnu Taimiyah. Itu Tajuddin As-Subki. Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau itu Syafi'i. Belum pernah ngambil hadis dari Ibnu Taimiyah. Dan itu ma'ruf itu. Saya kaget. Ini ketemu tapi ketok aja dengan ini. Ketemu foto, saya foto itu tagnya yang paling bawah. Kelihatan nggak itu? Itu Manhul apa? Kitab Al-Manhul. Wa in waqa'a yang itu. Wa in waqa'a fi af'alil mu'tadati. Waqa'a min jumlatil af'al al-mu'tad. Min akil syumul qiyam wa qa'udin. Pada hukm al-aslan. Itu ada terusnya itu semuanya. Baliknya itu yang berpendapat seperti itu golak. Itu halaman berapa itu ya? Al-Manhul. Ya kan dianggap adat tadi. Ya. Temor. Kalau sekarang itu kan tradisi ini menjadi aneh. Jadi kalau memperhatikan ya, kawan-kawan yang salafi itu sekarang hukum hanya 2. Sunnah atau bid'ah. Udah itu saja, hukum nggak ada halal haram. Sunnah bid'ah. Suruh baca ini berarti ya? Sekarang ini ada semacam pergeseran tentang hukum. Hukum cuma 2 mereka, sunnah dan bid'ah. Di mana-mana ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Ini bid'ah. Kalau nggak ada af'al Rasul atau apa. Maka saya sama Zanuji itu kan walaupun beliau Hanafi ya, beliau mengatakan tentang itu tadi apa al-mu'taddah itu atau al-adat. Kan belum ngutip satunya. Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah gitu ya. Iya, tapi kalau ini kan ibarah ya. Kalau
pendapatnya Imam Ghazali kan fi af'ali Rasulillah itu kan. Jadi perbuatan Rasul itu yang fi af'ali muqtadah itu Jadi, masalah hukmun asal. pendapat saya itu yang ada sunnah tasyriyah, sunnah ghairu tasyriyah mungkin dari situ ya. Imam Ghazali. Iya. Nah, kalau Imam Ghazali itu kan makanya gini, baca Mustasfa itu kita bingung. Jadi kalau baca Mustasfa bingung, kecuali baca pembukaan dulu Mahsul dulu. Itu masih bingung, harus baca Sifa'ul Ghalil. Baca Sifa'ul Ghalil belum ketemu logika yang dibangun. Sebelumnya harus dibaca ya. Pertama harus Al-Manqul. Jadi beliau ini maksudnya gini, apakah seluruh af'al itu bagian dari sunnah Nabi apa tidak? Ya. Maka ada buku lahir ada 2 dari sini. Fi Hujratin Nabi. Satu lagi ada lagi namanya Khosa'isur Rasul. Ya. Nabi itu kan dengkur gitu. Dengkur. Makanya para ulama ketika mengatakan laqad kana lahu fi rasul uswatun hasanah itu, apakah harus kita ikuti seluruh aspek kehidupannya atau tidak? Kan itu. Kalau seluruh aspek berarti kita harus nikah janda yang 2 kali seperti Khadijah. Nah, kemarin saya ngajar itu ya, ngajar Sahih Bukhari itu dan Khadijah. Kenapa Nabi harus nikah dengan janda dan 2 kali jandanya? Kenapa apa enggak ada yang gadis? Itu 2 kali ya Khadijah ya? 2 kali. Anaknya 3. Jadi kalau sama ikut af'al tadi seperti Imam Ghazali, sama harus nikah janda. Itu yang afdal. Dan itu nikah pertama lagi ya. Cuma gini masalahnya, kenapa harus Khadijah? Memang Syarafatan Putih hanya menyampaikan, tapi tidak dalam perspektif psikologi, hanya perspektif ini apa namanya perspektif. Tapi itu mohon maaf loh, itu bisa dibantah loh ini. Kalau kita misalnya baca literatur Syiah, saya kira literatur Syiah itu lebih kuat. Dia mengibaratkan gini, Kanjeng Nabi itu lahir di tahun Fil. Iya, iya. Siti Khadijah lahir 1 tahun sebelum tahun Fil. Kalau dihitung berarti selisih usia Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah itu cuma 1 tahun. Iya. Gitu, Tapi muktamad ulama muktabar 15 tahun. mutabar atau sunnah. Iya. Nah, sekarang bicara gini, Syiah sekarang. Tapi sebentar loh, saya lanjutkan dulu tadi. Kenapa beda 15 tahun? Kenapa kok kali ini kan setahun kan? Kenapa bedanya gitu? Setahun dan Siti Khadijah tidak janda. Ya, ini kan aneh ya. Kenapa kok janda ini? Ada hubungannya dengan ketika Nabi menerima wahyu. Ini ada hubungannya secara psikologi nanti. Ya. Jadi yang menarik, saya perhatikan ini. Kenapa Nabi itu nikah dengan Sayyidah Khadijah? Dan ketika Nabi mendapatkan wahyu 37, 38, 39, andai kata, jadi kok Sayyidah Khadijah ngantar makan naik ke atas ke bawah. Kalau andai kata Sayyidah Khadijah belum berpengalaman masih gadis, nggak mau. Ke Gua Thur itu. Ke Gua Hira itu ya. Gua Hira. Kalau bahasa kita lantak apa enggak mending lantak dan satu ini. Nah, ini yang menarik Sayyidah Khadijah. Nah, alasannya nggak mau kenapa, Bang? Lu kalau gadis kan nggak mau. Ngapain? Coba Asma bin Umayyah saja kan nggak mau kalau nggak suruh Abu Bakar As-Siddiq ketika dan obat. Itu nggak mau. Ada terus spesialis Nabi itu. Yang kedua, ketika Nabi ketakutan ketemu malaikat Jibril dalam bentuk lonceng, ya Suratul Jaras itu, langsung ke Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah, Nabi mengatakan Zammiluni, Sayyidah Khadijah menenangkan hati. Apa bahasa dalam Sahih Bukhari itu? La yujzikallahu amadan ilaik. Allah tidak akan pernah mencari kamu. Itu kalau istrinya nggak punya pengalaman, lantak lah bahasa orang kita. Karena sudah pernah berpengalaman. Ya, yang ketiga sikap Sayyidah Khadijah langsung karena sudah pernah berpengalaman langsung ke warokah. Andai kata kalau tidak sudah ngomong kemana-mana, sikap kedewasaan Sayyidah Khadijah. Kalau andai kata sama-sama. Cuman ini kalau aku lihatnya ini analisis loh, Gus. Nah iya, ini kan. Maksudnya kedewasaan ini bicara kedewasaan kemudian dia gadis nggak mau gitu ya. Karena begini gitu ya. Jadi Syiah itu misalnya di Al-Mutadham ya. Itu selalu menganggap Siti Khadijah itu adalah menikah dengan Kanjeng Nabi dalam kondisi masih gadis. Terus kenapa kemudian ada 2 anak itu putri? Itu sebetulnya tiga itu sebetulnya adalah anak dari adiknya. Bukan anak kandung ya? Bukan, ponakan. Dia sebagai hadin.
Dia yang memelihara karena dia keluarga besar dan kaya gitu ya. Tuh. Apa itu kepentingannya apa tuh Syiah riwayatnya seperti itu? Ya, logis bahwa tidaklah Kanjeng Nabi itu orang yang mulia. Bukan kepentingan ini riwayatnya orang Syiah begitu gitu. memang. Kita tinggal tengok, makanya Nabi ketika Terus ini Gus, hadis, bedaannya misalnya, kalau kita itu kan meyakini atau memahami Sayyidatina Aisyah menikah dengan Kanjeng Nabi kan usia 9 atau berapa ya. Syiah lebih logis. Apa kata mereka? Kata mereka, Sayyidatina Aisyah itu punya kakak namanya Asma. Asma bin Umais ya. Ya, Asma atau? Dokter spesialis anak. Ya, selisihnya itu 10 tahun. Asma dengan Siti Aisyah itu selisihnya 10 tahun. Ketika Asma ikut hijrah, itu kan ada cerita usia. Usianya 28 tahun. Asma ikut hijrah. Berarti Aisyah kurangnya aja 10. 18. 18. Jadi menurut saya Syiah itu kita mungkin karena sudah terlanjur nggak suka gitu ya. Ya, bukan, ini bisa dibantah gini maksud saya. Karena Ya memang bisa dibantah lah. gini misalnya dalam surat Tahrim, kenapa kedewasaan ada penting? Kalau kita nengok sebabun nuzul, surat Tahrim itu ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabghi mardati azwajik. Kan Nabi habis dari rumah Zainab binti Jahsy. Kan minum madu. Habis itu kan jatahnya Hafsah kalau nggak Sayyidah Aisyah. Mereka sudah bisik-bisik. Pokoknya kalau ke rumah kita jangan boleh minum madu. Kata mereka. Dan ini kan waktu itu selain Khadijah, istri Nabi itu cuma berkisar usia 25 tahun, 28 tahun gitu ya, saja Sayyidah Aisyah. Dan di dalam banyak kitab ahli sunnah, kalau si ada kan gitu kan, Sayyidah Aisyah mau dilamar Nabi itu kan masih main-main, masih main ayunan dan sampai disisir dulu. Rambutnya disisir maknya di kelabang deh. Masih ada riwayat. Yang menarik di situ. Ketika minum ke rumah Hafsah kan, mahadarih, apa baunya? Ya, syaribtul asal. Apa jawaban Sayyidah Hafsah? La'alla hadhihi an-nakhla min syajaratin ghairi tayyibin katanya. Semoga ini dari pohon yang baik karena ghira tadi ada cemburu. Ya sudah, kalau kata Rasulullah kata masyarib al-asal khalas. Terus dipanggil hada bain wa bain. Ini cukup untuk kita berdua ya. Jangan ngomong-ngomong. Udah, saya haramkan madu. Sama kan Hafsah. Cerita ke Sayyidah Aisyah. Nah, kalau ini kan udah dewasa istri yang lain kan pasti dapat ijazahnya. Diam-diam ya, hada baini wa baini. Nabi mengharamkan madu sama dan berdua. Sudah, masih istirahat. Sakit semua sakit. Oh, masa enggak kelihatan. Wah, keren nih. Oh enggak mau silakan. Ada mana kabar? Sehat. Itu pulang rumah sakit. Prof Ayub ya? Nggih. Saya adik kelas atau saya kakak kelas ya di Syariah itu. Ini Gus ya, saya makan juga nih sambil mendengarin penjelasan jenengan. Sengaja biar tandemnya ramai gitu ya. Kita nanti setelah ini ujungnya tandem masalah tadi, masalah dunia ketasawufan. Sufisme nanti. Ini ada husul jaliyah gitu. Ini husul jaliyah ini nanti. Kalau yang sudah hatam itu saya ini, Fususul Hikam. Oh, husul hikam. Sama ini Al-Futuhat Makkiyah itu saya sudah agak hatam ketika ngaji sama Kiai Said. Ah iya. Jadi tadi cemburu tadi. Ada bayi bayi. Terus habis itu ya karena Nabi Allah sayang Nabi kan, langsung dikabarin Nabi. Dipanggil Hafsah. Kenapa kamu sampaikan ke orang lain? Karena ada bayi katanya. Soal madu tadi. Sebetulnya kenapa madu menjadi masalah? Enggak, bukan. Karena cemburu tadi. Oh, cemburunya. Jadi beliau ini menceritakan itulah sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Kan saya tadi ceritanya nyambung ke sini tadi. Kalau dibahas tadi, maka Khadijah tadi. Cuman kalau saya suruh bantah, perempuan tuh umur 50 tahun juga masih kekanak-kanakan kaitannya dengan cemburu. Tapi
Kalau Khadijah ini tidak ada kita temukan dalam sepanjang sejarah itu. Kalau ngalem iya, tapi kalau sikapnya itu luar biasa. Nah kemudian setelah itu Hafsah kan menduga Sayyidah Aisyah yang cerita ke Rasulullah. Kemudian tanya, ya Rasulullah, siapa yang cerita kamu? Apa jawaban Nabi? Nah, yang menarik bahasa di situ, nabba'ani Allahu al-alimul khabir. Kenapa pakai naba'a gitu kan? Naba itu kan artinya peristiwa yang besar. Kayak hari kiamat malah disebut amma yatasaalun anin naba'i azim. Ini berita besar lah. Berita besar. Kamu ini sudah menghina Nabi, kira-kira gitu, kira-kira. Akhirnya kemudian malu Sayyidah Hafsah. Makanya Pak Quraisy di situ. Pak Quraisy siapa? Dalam akhir bukunya perempuan itu mengatakan Nabi itu setiap malam kan gilir istrinya. Karena kekuatan Nabi 20 sampai 30 orang. Ya kalau sama saya nggak kuat. Habis itu saya berdoa kepada Makanya Allah. mendoang mulu sih. Berdoa, ya Rabb, hanya ini yang bisa saya berikan kepada anak-anak. Maka Nabi itu setiap malam itu selalu bilang, ridho ya dengan yang saya berikan, ridho ya dengan yang saya berikan, ridho. Justru itu Gus yang nggak disukai riwayat-riwayat Syiah itu tentang kekuatan, riwayat tentang kekuatan itulah seksual Nabi itu paling nggak disukai. Makanya yang banyak ceritakan itu kan dengan Khadijah. Khadijah yang sabar, Khadijah yang romantis, Khadijah. Kalau dengan istri yang lain enggak? Imam Ghazali ini saya kalau ceritanya ini Mas Hasan. Tahu nggak istrinya Hasan berapa ya? Banyak kalau Hasan ya. Berapa coba? Berapa? 70 atau berapa gitu ya? Gimana? Imam Ghazali mengatakan 200 sampai 350 orang. Hasan. Hasan bin Ali. Saya dengan Hasan. Kenapa? Saya kan kaget dikit kok bisa itu. Enggak sekali. Sama seperti Rasulullah. Terus apa? Mudah sedekah. Jadi belum kalau mau nikah lagi 4 kali ceraikan nikah 4 kali. 4 kali sampai gila ada mengatakan 200 dan ada 300. Kalau sekarang di demo ini. Kan gitu maksudnya itu. Bukan masalah itu. Ada lagi banyak maksudnya cerita-cerita. Ya memang Itu ada khilaf juga itu Gus. Sebetulnya bukan 4 dinikah diceraikan enggak. Sebagian kan ada yang memang udah. ya. Enggak, itu kalau orang Syiah sendiri mengatakan bahkan bukan budak. Orang Syiah bakal mengatakan 350 sampai 400 malah. Orang Syiah itu. Ya, tapi kan tidak ke Nabi ya. Enggak, saya cerita yang Kanjeng Nabi. Syiah itu sangat suka cerita Kanjeng Nabi itu dengan Khadijah. Bukan yang lain ya. Jadi kan cuma ditanya nih. Wah, kalau Hasan ya aku nggak dapat cerita itu masalahnya. 400. Syiah malah mengatakan Sayyidina Hasan 400. Saya hitung usia Hasannya berapa, jadi tiap bulan ganti istri gitu kan. Cuma ini kalau disampaikan kan bahaya. Cuman riwayatnya itu loh Gus. Saya kira kan riwayat-riwayat yang saat itu kan saling menjatuhkan ya kan. Ada peristiwa-peristiwa yang saling menjatuhkan. Masa yang kemudian muncul yang hal-hal kayak gitu ya. Jauh lama terus itu setelah itu masalahnya kamu cerita masalah rumah tangga nanti sekian. Ya memang tadi, memang bukan ihtimam. Iya. Ihtimamnya ilmu saja. Iya, jadi itu nggak dianukan. Ya memang, karena itu banyak cerita itu. Macam Sayyidina Ali dia kan bukan ya Fatimah, Fatimah ada gitu yang 13, isinya 13. 13. Makanya Itu ada nggak hadis, diekspos itu. ada hadis kalau kita baca dalam kitab seluruh kitab Madhab Syafi'i mengatakan anak rojul mazhar kan gitu. Sayyidina Ali sehari 70 kali mazhar. Kan malu tanya ke Rasulullah. Maka Sayyidina Ali 13. 13 ya. 13 sama Buddha. 4 selebihnya Buddha. Itu lebih dari 4 ya. Ini kan Buddha enggak apa-apa. Iya. Kalau Pak Sukri mau ya. Tinggal nyari di sudah banyak. Bukan gini. Gini kan kita heran tuh kan gini. Waktu kita baca Futhul Qulub itu. Bukannya para sahabat kan itu ya, maksudnya kan gitu kan orang kan persepsinya kan jelek gitu kalau sahabat. Padahal ya memang apa itu sesuatu yang nggak bisa ditahu oleh laki-laki itu. Kan ngempet panjang gitu kan. Kalau nggak disibukkan ngempet panjang gitu. Ya itu. Dan dulu maka tidak ada. Jumhur fuqaha mengatakan sholat isya di awal lebih baik nggak ada. Seluruh mengatakan akhir. Akhir ya. Semuanya. Cuma kalau kita kan ketiduran. Nah dulu sahabat karena akhir ya langsung tarawih. Gitu ya. Nah kalau kita itu ya nggak terawih. Langsung selesai subuh. Salah satu 8 orang, 87 ya. Atau berapa puasa itu dulu kerjaan kita tahu
Ya memang tidur. Cuma kan enggak mungkin itu disampaikan. Enggak mungkin. Karena kalau Pak Sukri kan usianya sudah menjelang 60. Jadi cerita kayak gitu tuh nggak gereng juga. Udah Udah nggak menarik. kuat masalahnya. Sampaikan aja. Kenapa sekarang tidak ini? Ini jenengan mau ngimami sholat kan? Enggak. Saya di sini enggak. Saya dulu rasa di sini. Kan di sini pakai Quran kita, jadi kita satu halaman. Satu halaman. Ini mumpung lagi ngomongin satu halaman itu, Kiai. Itu kan ada naha Rasulullah SAW an muhtasirin atau muhtasiron. Itu muhtasiron itu ada yang menyebut menterengkel begini apa? Malang kerik. Ada yang menyebutnya membaca ayat tapi nggak sempurna. Jadi membaca ayat satu halaman tapi nggak sempurna. Apa? Riwayat Bukhari apa? Itu di Al-Muhadzab. Oh, fikih. Itu khilaf saja. Dalam kitab apa namanya? At-Tibyan fi Adabi Hamalul Quran enggak boleh. Yang enggak boleh itu balik. Siapa yang duduk kayak gini tuh? Kan nggak boleh. Duduk kayak gini kan nggak boleh. Iya karena kan itu tadi. Batin itu tadi. Sama pinggangnya kuat terus. Iya. Jadi kalau hal ataka kemudian hal ataka dulu baru kemudian anapa itu enggak boleh. Makruh dalam adab syar'i. Jadi dari atas ya. Ada dalam hati. Ini kalau puasa sudah sampai ya? Belum. ya. Yang saya membaca. Ini juga puasa anak buka puasa. Jadi ketika Aisyah ikut hijrah itu usianya sekitar 17-18. Jadi ketika menikah dengan Nabi kan tahun 1 Hijriah. Aisyah itu menikah dengan Nabi kan tahun ke-1 Hijriah. Menjelang kedua lah ya. Ya barengan sama ini Ali. Jadi iya, Beda 17 hari. betul. Nah, artinya usianya kan udah wah cantik-cantiknya orang loh, 17-18 tahun. Yang masih keketiannya. Tapi pikir untuk Kekeh riwayat Syiah. untuk menjelaskan itu ya, wah kayaknya lebih manusiawi ini deh daripada yang 9 tahun ya. Kalau 9 tahun kan dulu orang Arab kan besar secara geografi, secara makanan. Orang Arab itu 9 tahun udah apa ya, sudah mentek-mentek gitu ya. Kalau bahasanya Pak Irfan itu udah mentek-mentek gitu ya. Itu makanya kalau kita tengok orang Arab nih, dia usia 20 tahun kayak 40 tahun. Karena faktor usia juga. Secara geografi baru iklim. Itu mungkin Arab sekarang, Bos. Arab dulu mungkin tetap beda lah. Faktor makanan masalahnya. Karena dalam tradisi jahiliyah itu ketika orang menstruasi itu kan harus keluar dari rumah inti. Tradisi jahiliyahnya. Taruh di kandang himar atau itu. Iya, tradisi itu. Maka orang menstruasi itu usia-usia saya kira mungkin saat itu ya tidak 9 tahun lah, masih kecil. Menstruasi itu mungkin usia-usia sekitar 14-15. Ini kok jadi itu ya. Jadi membuat tandem tempat diskusi ini. Gus Zainul yang tengah-tengah menengahi antara Syiah dengan Syafi'i dari Muhammad. Iya. Abu Dawud Al-Zahiri itu menarik kalau kita pakai. Iya. Tapi kalau baca itu lebih ekstrim lagi. Fatalnya kan tidak paham ilmu hadis, lebih ngaco lagi ilmu baca kita Muhammad. Al-Muhalla bil Athar itu. Iya. Ibnu Hazm. Tapi yang bisa menengahi itu dunia tasawuf, Gus. Dunia tasawuf itu bisa Udah mulai nih, sudah menengahi. Masuk tasawuf nih. Iya menengahi. Tapi saya mau keluar dulu, Gus. Habis makan pedes itu saya harus keluar. Ada sanatnya saya. Iya, ada Dia kan nggak ada sanatnya. Ada Izin ya, Gus ya. Kok puasanya? Aku ke pasar dulu. Kalau Gus Irfan nggak ada sanatnya. Sisa kasih jalur sisa. Siap, Bro. Salam ya tadi. Oh. Izin Gus, ngerokok di sini nggak apa? Oh, mau bener apa Bu? Di situ ya nggak apa-apa. Beda Pak Yani, memang kalau nggak ngerokok bisa pusing. Jadi harus seling ngerokok. Jadi saya ketemu kalau si ahli dia waktu di Kanada, dia bilang kamu sama Sunni itu nggak baca kitab-kitab kita,
baca kita dulu kemarin. Kami baca kitab Sunni katanya. Orang Syiah ya itu. Ya, kan kita sudah apa tapi sudah kita kesannya kan negatif menjadi air kan. Coba baca dulu kata teman kami ini. Silakan baca kamu. Kamu baca dulu. Enggak, memang bagus ya. Iya, Kritis, bagus. Ini kan mereka gini, mereka beasiswa, tapi istri bawa semua dan dibayar oleh pemerintah. Kita nggak bawa istri. Jadi kamu kan gimana caranya? Misalnya dengan anak nikah di luar pemerintah gitu. Nah kamu bawa istri semua kan ya? Jadi kamu apa? Betul-betul apa?